Penyembahan terhadap dewa dan dewi sering dianggap sebagai penyembahan berhala oleh penganut agama-agama samawi. Ini karena berhala banyak diartikan sempit sebagai patung dewa dan dewi yang disembah untuk doa dan ibadah. Padahal dewa dan dewi di zaman dulu sebenarnya adalah perwujudan dari feminin dan maskulin Tuhan atau alam semesta. Bagaimana sejarahnya? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Dalam sejarah peradaban manusia, dikenal yang namanya antropomorfisme. Ini adalah pemberian atau penggambaran karakteristik, perasaan, atau tujuan yang dimiliki manusia kepada entitas yang bukan manusia. Dalam peradaban-peradaban kuno, antropomorfisme banyak sekali terjadi untuk menggambarkan hal-hal yang ilahiyah atau Tuhan dalam sifat-sifat atau wujud fisik yang mirip manusia, namun dengan kekuatan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Hal ini banyak ditemukan sejak peradaban manusia pertama dalam sejarah mainstream itu ada. Dalam peradaban kuno, pemberian atribusi manusia kepada hal-hal yang ilahiyah ini sering diwujudkan dalam bentuk dewa dan dewi. Itulah kenapa dalam agama-agama kuno, masyarakatnya banyak menyembah dewa dan dewi sebagai sarana dan wujud untuk menyembah Tuhan. Dewa dan dewi banyak digambarkan sebagai perwujudan Tuhan yang memiliki beberapa karakter yang mirip manusia, namun dengan kekuatan yang lebih adikodrati, atau lebih supranatural, dan lebih agung atau lebih ilahiyah. Kalau kita lihat wujud dewa dan dewi dari peradaban kuno, kita bisa lihat bahwa wujud mereka memiliki beberapa kemiripan dengan manusia sejak zaman peradaban Mesopotamia sampai ke peradaban Hindu-Buddha di Asia. Dewa dan dewi biasanya diwujudkan dalam bentuk memiliki badan seperti manusia dan juga menikah, makan, minum, dan beranak seperti manusia pada umumnya. Tapi ingat, perwujudan dewa dan dewi ini adalah antropomorfi. Antropomorfi banyak digunakan oleh manusia untuk memanusiakan sesuatu yang abstrak, sehingga mudah diterima dalam akal pikiran manusia dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk logika dan juga makhluk visual. Kemampuan berpikir abstrak kebanyakan hanya bisa diakses oleh manusia-manusia yang memiliki kecerdasan spiritual atau SQ dan kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi, sehingga otak kanannya ini sangat berkembang. Otak kanan manusia adalah bagian otak yang memang berguna untuk menjalankan pemikiran-pemikiran yang bersifat maknawi, spiritual, atau abstrak. Dan biasanya orang yang sudah bisa berpikir begini memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata juga, alias jenius. Bagi kebanyakan orang yang memiliki kecerdasan intelektual rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, otak mereka membutuhkan penggambaran dalam wujud sosok yang familiar dengan kehidupan manusia, sehingga hal-hal yang abstrak dan ilahiyah itu bisa diterima. Karenanya orang-orang spiritual atau pemuka-pemuka agama di zaman dulu akhirnya membentuk sosok-sosok dewa dan dewi yang membawa karakteristik manusia untuk menggambarkan hal-hal yang ilahiyah
ilahiyah tersebut. Mereka mencoba membawa sesuatu yang ilahiyah dan abstrak menjadi sesuatu yang bisa diterima secara logika melalui antropomorfisme. Dalam peradaban-peradaban kuno, konsep Tuhan banyak digambarkan dalam wujud dewa dan dewi sebagai penggambaran Tuhan. Dewa dan dewi ini dipilih karena menggambarkan karakteristik Tuhan dan juga kekuatan semesta yang feminin dan maskulin. Dalam peradaban Hindu, ada konsep Trimurti, yang merupakan 3 dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu sebagai perwujudan Tuhan. 3 dewa utama ini digambarkan dalam sosok laki-laki dan terdiri dari 3 nama, yakni Dewa Brahma sebagai penggambaran yang maha mencipta, Dewa Wisnu sebagai penggambaran yang maha memelihara, dan Dewa Siwa sebagai penggambaran yang maha melebur atau maha merusak. 3 dewa utama ini diwujudkan dalam sosok laki-laki karena merupakan penggambaran dari sisi maskulin Tuhan. Sebagai pasangannya juga ada Tridevi yang merupakan 3 dewi utama yang menjadi Syakti atau kekuatan feminin dari para Trimurti. Dalam filsafat Hindu, Tridevi sebagai Syakti ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena tanpa Syakti atau tanpa energi feminin, maka Trimurti hanyalah hal yang statis dan diam. Sakti berperan untuk memberikan kedinamisan, gerak, keindahan, dan pencerahan bagi sisi maskulin atau Trimurti. Karenanya, dalam tradisi Hindu, Tridevi juga dipuja dan dirayakan dalam upacara-upacara. Jika Trimurti dilambangkan dalam sosok dewa yang maskulin, serta memiliki wujud laki-laki, maka Tridevi digambarkan sebagai dewi yang memiliki wujud perempuan. Mereka juga digambarkan secara antropomorfis sebagai istri dari para Trimurti. Tridevi ini adalah 3 dewi utama dalam tradisi Hindu yang terdiri dari Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan Dewi Parwati. Saraswati adalah Syakti sekaligus istri dari Dewa Brahma. Dia adalah kecerdasan kosmik, kesadaran kosmik, dan juga pengetahuan kosmik. Lasmi adalah Syakti sekaligus istri dari Dewa Wisnu. Ia adalah aspek feminin ilahi yang berkaitan dengan segala jenis keberlimpahan, kemakmuran, kemuliaan, keindahan, sukacita, peninggian, atau kebesaran. Sedangkan Parwati adalah Syakti sekaligus istri dari Dewa Siwa. Ia adalah penggambaran dari kekuatan transformatif ilahi, kekuatan yang melarutkan keragaman dalam kesatuan. Ia adalah penggambaran dari transendensi spiritual manusia, dari yang semula tidak sadar, menjadi tercerahkan atau menemukan diri sejati. Tidak hanya dalam peradaban Hindu, di peradaban kuno lainnya seperti di Mesir kuno dan juga di Mesopotamia pun, penggambaran ilahi atau penggambaran Tuhan juga diwujudkan dalam wujud dewa dan dewi. Dan kalau kita amati bentuk-bentuk dewa dan dewi dari kedua peradaban kuno tersebut, mereka juga mengalami antropomorfisme, yakni digambarkan dalam karakteristik mirip seperti manusia. Walaupun beberapa dari dewa dan dewi itu digambarkan memiliki kepala binatang, tapi setidaknya mereka memiliki badan manusia. Dan biasanya mereka digambarkan memiliki kekuatan adi kodrati yang luar biasa besar, serta memiliki kekuatan atau power jauh di atas manusia. Di zaman dulu, aspek feminin dan maskulin Tuhan dan juga alam semesta digambarkan dalam wujud dewa dan dewi, serta diwujudkan dalam bentuk patung dan lukisan-lukisan, lalu dipuja dalam ritual-ritual agama. Sebenarnya masyarakatnya bukanlah menyembah patungnya, yang oleh penganut agama Samawi kerap dianggap sebagai penyembahan berhala. Patung hanyalah sarana. Sesungguhnya masyarakat menyembah Tuhan melalui sosok dewa-dewi tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih Tuhan itu di zaman dulu harus digambarkan dalam sosok dewa-dewi? Kalau kita perhatikan dalam sejarah-sejarah peradaban kuno, penggambaran Tuhan dalam sosok dewa dan dewi itu banyak terjadi pada peradaban-peradaban yang subur serta kaya raya. Peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, peradaban India kuno, serta peradaban Maya di Amerika merupakan peradaban-peradaban kuno yang terkenal subur dan kaya. Saking kayanya, peninggalan-peninggalan sejarah mereka pun banyak yang awet hingga sekarang dan tetap memukau para arkeolog untuk menelitinya. Ini sejalan dengan semakin majunya tingkat pemikiran manusia. Semakin maju peradaban manusia, biasanya level kesadaran mereka juga semakin tinggi. Jika level kesadaran manusia tinggi, maka kreativitas manusia juga meningkat.
Karya seni dan kebudayaan berkembang dengan pesat. Ini sama persis seperti riset Dr. David Hawkins dalam bukunya Healing and Recovery. Makin tinggi level kesadaran manusia, maka manusia juga semakin berkembang otak kanannya, sehingga manusia menjadi semakin kreatif, makin berkembang peradabannya, makin makmur, dan ini berdampak pada kemakmuran suatu peradaban juga. Makin maju peradaban, maka kesenian dan kebudayaannya juga semakin berkembang dan semakin semarak. Pemikiran manusia jadi semakin transenden dan semakin kreatif menggambarkan hal-hal yang abstrak dan ilahiyah ke dalam sebuah karya seni. Patung serta lukisan sosok-sosok dewa dan dewi di peradaban kuno ini tidak hanya berfungsi sebagai keperluan ritual saja, tapi juga dipandang sebagai karya seni. Patung serta lukisan dewa dan dewi adalah wujud kekaguman transendental manusia akan sifat-sifat Tuhan atau hal-hal yang ilahiyah lainnya. Makin kreatif manusia, makin beragam sosok dewa-dewi bisa diciptakan untuk memuja sifat-sifat ilahiyah tertentu. Makanya dalam peradaban kuno yang kaya raya, sosok dewa dan dewinya ini ada banyak sekali. Ditambah dengan sumber daya atau resource yang melimpah, maka masyarakatnya juga makin punya daya untuk mewujudkan kreativitas spiritual mereka. Jadinya nanti makin banyak ritual, upacara, dan atribut patung serta lukisan atau karya seni lain yang dihasilkan untuk menggambarkan sosok Tuhan dalam wujud dewa dan dewi yang semarak. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk visual. Manusia selalu mengimajinasikan atau mensosokkan segala hal yang abstrak ke dalam karakter-karakter yang mudah dicerna oleh pikiran masyarakat. Sehingga sesuatu yang abstrak tadi mudah dipahami juga oleh logika berpikir masyarakat. Tuhan atau sesuatu yang ilahiyah itu adalah sesuatu yang abstrak. Ia tidak bisa dilogikakan oleh otak kiri manusia begitu saja. Namun, manusia yang masih rendah kesadaran spiritualnya juga belum mampu berpikir abstrak atau transenden menggunakan otak kanannya untuk memahami hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Mereka butuh sosok yang bisa diterima oleh logika otak kiri mereka agar bisa memahami konsep Tuhan yang abstrak beserta filosofi dan hakikatnya. Dalam agama Samawi, konsep dewa dan dewi itu ditiadakan. Bahkan masyarakat yang masih menyembah sosok dewa dan dewi dalam agama mereka dianggap sebagai penganut agama pagan. Patung-patung serta lukisan dewa dan dewi pun dianggap berhala dan dianggap syirik jika manusia memujanya. Peniadaan dewa dan dewi serta pembasmian berhala ini sebenarnya ada sebab dan sejarahnya. Dalam buku Sejarah Tuhan dan juga Sejarah Dunia yang disembunyikan ini diceritakan mengapa sih agama Samawi akhirnya menghapus dewa dan dewi dan juga menghapus berhala. Agama Samawi merujuk kepada agama Abrahamik yang terdiri dari agama Yudaisme, Kristen, dan juga Islam. Tiga agama ini disebut sebagai agama Abrahamik karena berakar dari ajaran Abraham atau Ibrahim yang mulai memperkenalkan konsep Tuhan yang monoteisme, bukan lagi politeisme atau banyak dewa dan dewi seperti peradaban pendahulunya. Sejarah Ibrahim merubah politeisme menjadi monoteisme itu tidak lepas dari faktor sosial saat itu. Ibrahim yang lahir dan besar dalam peradaban Babilonia melihat bahwa pemujaan terhadap dewa dan dewi telah melewati batas kemanusiaan yang seharusnya. Pemujaan terhadap dewa dan dewi Babilonia ini tak lagi ditujukan untuk kepentingan spiritual manusia, yang seharusnya semakin menyatukan manusia dengan Tuhan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang humanis atau bijaksana. Pemujaan terhadap dewa dewi di zaman tersebut telah menyimpang ke arah pemujaan terhadap ilmu hitam, sehingga melahirkan praktek sihir dan menimbulkan kejahatan yang merugikan umat manusia. Dalam peradaban-peradaban kuno, pemujaan terhadap dewa dan dewi ini memang bisa membuat manusia memiliki kekuatan supernatural. Sebab, kekuatan feminin para dewi ini memang bisa membangkitkan kekuatan supernatural manusia yang selama ini terpendam, sebelum akhirnya manusia menjadi tercerahkan secara spiritual. Dalam tradisi Tantra, yang dijelaskan dalam buku Amrita Kundalini ini juga dijelaskan, kekuatan feminin ilahi dalam diri manusia, bila dipuja, maka bisa bangkit dan memberikan kekuatan super yang luar biasa. Jika digunakan dengan benar, maka bisa membuat manusia menjadi tercerahkan. Namun jika digunakan untuk ego, maka bisa membuat manusia menjadi terjebak dalam ilmu hitam yang juga luar biasa destruktifnya.
Tantra sendiri dalam buku tersebut diceritakan sebagai cikal bakal dari seluruh agama-agama dan bentuk pemujaan ilahiyah di seluruh dunia. Kembali ke kisah Abraham atau Ibrahim. Pemujaan dewa dan dewi di zaman Babilonia telah mengalami penyimpangan ke arah ilmu hitam. Inilah yang dibasmi oleh Ibrahim dan digantikan dengan ajaran teologi atau ajaran ketuhanan yang monoteisme. Tuhan tak lagi digambarkan dalam sosok dewa dan dewi yang sangat banyak dan beragam. Tuhan diceritakan sebagai hal yang abstrak, tidak tergambarkan, dan tidak dapat diwujudkan. Tuhan juga esa, hanya ada yang tunggal dan tidak berwujud apa-apa. Tradisi ini kemudian diteruskan dalam agama Yudaisme, yakni agama orang-orang Yahudi, lalu diteruskan oleh agama Kristen, dan diteruskan oleh Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam. Di era lahirnya agama Islam, Arab Saudi masih banyak yang beragama pagan dan menyembah dewa-dewi. Namun di zaman tersebut, penyembahan dewa-dewi ini juga mengalami penyimpangan. Penyembahan dewa dan dewi justru ke arah ilmu hitam dan membawa masyarakat Arab menjadi ke zaman jahiliyah atau mengalami yang namanya zaman kebodohan. Karena itu, ajaran politeisme pun dihapus dan patung dewa-dewi dianggap berhala. Yang memujanya kemudian dianggap syirik. Jika ditilik dari geografisnya, agama Samawi adalah agama-agama yang turun di daerah gurun, di mana peradaban di sana cenderung gersang dan serba kekurangan. Berbeda dengan peradaban Mesir kuno dan juga Mesopotamia, yang subur sehingga memiliki sumber daya yang melimpah, dan rakyatnya kaya serta makmur. Kondisi gurun yang kering dan serba kekurangan tentu saja memberatkan masyarakat jika harus meneruskan agama-agama politeisme warisan dari leluhur mereka. Agama politeisme, karena memiliki banyak dewa dan dewi, tentu memerlukan banyak sumber daya untuk melaksanakan ritual-ritual, upacara, dan segala keperluan pemujaan yang beragam. Ini tentu saja sulit terpenuhi, karena kondisi gurun yang gersang dan panas. Karenanya, agama politeisme tidak cocok bagi masyarakat Arab yang tinggal di daerah gurun. Di sisi lain, agama monoteisme yang simpel dan tidak banyak ritual justru menjadi penyelamat peradaban di Arab sana. Meskipun dalam konsep agama monoteisme, Tuhan itu tidak bisa disosokkan dan tidak bisa digambarkan, tapi antropomorfisme tetap tidak bisa luntur sepenuhnya. Dalam banyak tradisi agama Samawi, Tuhan banyak diasosiasikan sebagai sosok laki-laki. Yahweh identik dengan laki-laki, Bapa atau Allah juga laki-laki. Bahkan Nabi serta Rasul yang memperkenalkan agama ini pun semuanya laki-laki. Mengapa sih peran perempuan tidak ada di sini? Benarkah agama Samawi adalah agama yang patriarki? Agama Samawi memang agama patriarki, namun definisi patriarkinya tidak sama dengan definisi patriarki di zaman sekarang yang cenderung mendiskreditkan perempuan dan hanya meninggikan laki-laki saja. Patriarki di zaman dulu memang mengutamakan peran dan kepemimpinan laki-laki. Namun, ini semua karena sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi masyarakat gurun kala itu yang keras dan serba survival mode atau serba bertahan hidup. Kondisi gurun itu kering dan panas. Tumbuhan jarang bisa hidup sehingga manusia harus selalu berperang melawan suku-suku lain demi mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Itulah kenapa dulu mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kehidupan yang keras dan serba berperang membutuhkan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung secara dominan, sebab laki-laki itu memang sangat dominan di otak kiri dan sangat kuat di otot. Laki-laki juga didesain untuk menjadi makhluk yang cepat dalam mengambil keputusan di saat-saat genting, sehingga sangat cocok untuk memimpin peradaban yang keras. Survival mode atau mode bertahan hidup sangat diperlukan, dan laki-laki sangat cocok dengan hal ini. Perempuan dilindungi dan di-provide oleh laki-laki di rumah yang aman dan nyaman. Karena saat itu laki-laki sangat superior dan menjadi pemimpin di mana-mana, maka sosok Tuhan yang agung dan besar pun banyak dipersonifikasi sebagai laki-laki, bukan perempuan. Berbeda dengan tipe peradaban yang subur, gemah ripah loh jinawi, serta kaya raya seperti di Mesir kuno, Mesopotamia, dan beberapa peradaban di Asia Selatan dan juga Asia Tenggara di zaman kejayaan kerajaan Hindu-Buddha dulu. Di peradaban yang subur dan kaya raya, masyarakatnya lebih punya daya untuk memahami dan menghargai aspek feminin dan maskulin Tuhan sebagai dua kekuatan polaritas terbesar di alam semesta.
Kondisi negeri yang makmur dan kaya ini membuat masyarakatnya cenderung lebih cerdas dan bisa berpikir transenden untuk memaknai hakikat Tuhan dan alam semesta yang lebih kompleks. Kondisi yang makmur, kaya, dan tentram juga membuat manusia semakin bisa bersyukur dan mengagumi kekuatan ilahiyah dalam wujud yang beragam. Makanya dulu banyak ada dewa dan dewi di Nusantara. Tapi kenapa di abad Renaissance di Eropa dulu tidak ada dewa-dewi? Bukankah abad Renaissance juga kaya raya? Abad Renaissance adalah abad di mana peradaban Eropa mengalami masa pencerahan besar-besaran. Setelah sebelumnya, mereka terkurung dalam abad ke-8 selama ratusan tahun. Di masa ini, Eropa banyak sekali melahirkan ilmuwan, filsuf, dan juga karya-karya seni yang legendaris. Eropa bertransformasi menjadi benua yang sangat kaya raya dan berpengaruh. Tapi kenapa sih di situ tidak ada lagi dewa dan dewi? Justru masyarakatnya cenderung menjadi agnostik atau ateis. Eropa memang ateis atau agnostik, tapi banyak loh pemimpin-pemimpin, ilmuwan, filsuf, dan seniman-seniman ternama di Eropa ternyata tergabung dalam secret society, seperti Freemason, Illuminati, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Secret Society adalah tarekat kebatinan yang pengajaran dan pertemuannya itu sangat rahasia dan tertutup. Dalam tarekat kebatinan tersebut, mereka tetap mempelajari ajaran-ajaran esoteris dari agama-agama di peradaban kuno, termasuk kembali memuja dewa dan dewi mereka. Justru karena mempelajari kembali ajaran esoterisme peradaban kuno ini membuat anggota Secret Society tersebut bisa membentuk sejarah dunia dan menguasai peradaban di seluruh dunia hingga kini. 1% manusia yang mengendalikan 99% manusia lainnya, atau kita sebut sebagai elit global, ini banyak yang merupakan anggota dari tarekat-tarekat kebatinan ini. Nusantara diramalkan oleh leluhur kita akan menyongsong zaman keemasannya sejak abad 21 ini. Ini ternyata selaras dengan target Indonesia Emas 2045. Apakah di masa depan agama-agama di Nusantara ini akan kembali menjadi agama politeisme, di mana nanti akan ada banyak lagi orang yang memuja dewa dan dewi? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas, Nusantara sekarang sedang mengalami peningkatan level kesadaran besar-besaran. Makin tinggi level kesadaran manusia, maka manusia juga bakalan semakin esoteris, semakin filosofis, semakin spiritual, dan juga semakin kreatif dalam menerjemahkan hal-hal yang sifatnya ilahiyah. Karya seni dan kebudayaan akan terus berkembang. Bukan tidak mungkin nanti akan muncul lagi sosok-sosok seniman yang juga spiritualis yang akhirnya menciptakan dewa dan dewi baru sebagai wujud syukur dan kekaguman mereka terhadap alam semesta dan juga kekaguman terhadap kekuatan ilahiyah yang membuat negeri ini menjadi gemah ripah dan sangat makmur. Makin makmur suatu negeri, makin semarak wujud syukur yang bisa diekspresikan manusia kepada Tuhan dan alam semesta. Dan ini semua akan dituangkan dalam karya seni, kebudayaan, dan ritual-ritual agama atau spiritual yang beragam. Lahirnya kembali dewa dan dewi hanyalah salah satu sarana untuk mengekspresikan spiritualitas dan kesadaran tersebut. Nah, buat kalian yang kepingin memiliki buku-buku yang aku cantumkan dalam video ini, kalian juga bisa klik link atau gambar buku yang ada di bawah video dan bisa check out dari situ. Jangan lupa untuk segera lakukan pembayaran atau payment karena stok buku ini biasanya terbatas. Kalau misalnya dia sold out, belum tentu loh penerbit akan mencetak ulang. Makanya mumpung dia masih tersedia di akun YouTube aku, segera check out sekarang juga dan selesaikan pembayarannya sesegera mungkin supaya kalian bisa segera mendapatkan bukunya. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma
karma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar, serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya, hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi, yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga.